Makanya ada keinginan untuk mengawinkan Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh moderat seperti Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Mbak Yeni Wahid supaya cap politik identitas itu bisa hilang dari tubuhnya Anies Baswedan. Nasdem sibuk bersihin nama Anies, nekat pasangkan Anies dengan tokoh moderat untuk hapus jejak politik identitas. Tapi gak ada yang mau. Prediksi Denny Siregar terbukti. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena sampai sekarang, orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur. Gitu. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Teka-teki siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 hingga kini belum terjawab. Meski beberapa nama mencuat. Walaupun kuat diisukan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, namun sampai saat ini belum terang juga. Koalisi perubahan belum sampai pada kata sepakat. Tokoh lainnya yang digadang-gadang yakni Yeni Wahid, putri mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid itu juga jadi sosok yang belakangan ini disebut-sebut jadi pendamping Anies. Di tengah isu itu, pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan Anies memang sengaja akan dipasangkan dengan tokoh moderat. Tujuannya, kata dia, tak lain untuk menutupi kekurangan politik Anies, di mana ex-gubernur DKI Jakarta itu diketahui punya rekam jejak soal politik identitas. Namun sayangnya, kata Denny, tak ada satupun tokoh yang mau mendampingi Anies jadi cawapres. Informasi ini dibagikan lewat akun media sosial Twitter pribadi Denny Siregar. Pernyataan itu pun lantas dikomentari warganet. Salah satunya mengusulkan agar Anies dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Politik itu kan dinamis ya, bisa jadi hari ini kawan, besok-besok jadi lawan. Tapi sayangnya Ahok sudah bersumpah bahwa siapa yang menzolimi dirinya akan dipermalukan satu persatu, dan Anies salah satunya. Seperti diketahui, Yeni Wahid sendiri telah angkat suara perihal menguatnya nama dirinya disebut dipasangkan dengan Anies. Apalagi setelah Ketua DPP Nasdem, Effendi Khoiri menyebutnya cocok. Ia mengatakan kalaupun ia dianggap layak, itu ia serahkan pada internal Partai Nasdem sendiri, bukan urusannya. Jika dilihat ketika Parpol mengusung Anies, Nasdem, PKS, dan Demokrat, mempunyai perolehan suara yang berimbang sehingga tidak ada yang mendominasi. Berbeda jika ada PDI Perjuangan dengan raihan suara yang banyak berpeluang menjadi pimpinan koalisi. Risiko perolehan suara yang relatif berimbang jika satu parpol menarik diri atau mengurungkan dukungannya, maka tingkat capres Anies Baswedan akan melayang. Hal inilah yang menjadi masalah besar bagi Anies dalam menentukan cawapres pendamping dirinya. Tokoh internal KPP dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa koalisinya makin solid. Tapi faktanya sering terdengar indikasi keretakan antara anggota koalisi. Belum lagi mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Anies ini bukan sekedar pendukung pengacau, tapi dia memberikan angin kepada para pengacau untuk melegitimasi tindakan politik identitas. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan. Karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau. Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Melihat hal itu, maka wajar jika banyak tokoh moderat yang diisukan menjadi cawapres Anies langsung menolak. Karena rekam jejak Anies memang sangat membahayakan. Kinerjanya yang ngawur, tanpa memperhatikan aturan, dan terkesan semena-mena, menjadikan banyak pihak yang sadar dan cerdas memilih menjauh. Karena jika sampai masuk, maka akan terbius dan sulit mau keluar. Itulah bahayanya Anies Baswedan, yang mana sudah banyak dijauhi tokoh-tokoh moderat.
Bagaimana kalau menurut Anda? Sekarang ini yang dialami oleh Partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikepukin terus. Ngaku dizalimi, ternyata Surya Paloh mulai panik. Bisnis raksasa terancam terkikis habis akibat usung politik identitas. Endingnya bukan demi rakyat, tapi pribadi kelompoknya, Mudia. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya Paloh akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga nggak bisa berkembang. Inilah ketakutan utamanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Cianego di channel Media 45. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem mulai berdampak baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati oleh Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload oleh loyalisnya, Wiz Khalifa dalam Instagram pribadinya, yang dikutip pada Minggu 18 Juni kemarin. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonomi turun, iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan pun turun, iklan dari BUMN turun semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh para pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Ya, sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas, Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya, atau menurut Paloh itu adalah perhitungan yang matang. Yang jelas Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin, sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah, SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa, justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan akan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal dan tentunya sangat berbahaya.
mungkin saja akan bertambah seiring waktu dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Jadi, bagaimana menurut Anda?